Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herin Dwidita Tamtamalia, NPM 210-240-118 dari kelas A, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan materi ilmu pertanian modern dengan topik mekanisasi pertanian. Mekanisasi, sebuah proses penggantian dalam penggunaan berbagai macam mesin serta beragam sarana teknik yang ditujukan untuk menjadi alat pengganti bagi tenaga manusia maupun hewan. Lalu, apa itu mekanisasi pertanian? Sebuah wujud dari pengaplikasian berbagai macam prinsip ilmu dan teknologi di bidang pertanian yang dilakukan dalam bentuk pengelolaan, pengendalian, dan pemrosesan di dalam sektor pertanian itu sendiri. Tujuan mekanisasi pertanian yang pertama, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan produktivitas lahan, menurunkan ongkos produksi, serta penggunaan alat dan mesin pada proses produksi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kualitas hasil, dan mengurangi beban kerja para petani. Ruang lingkup mekanisasi pertanian. Yang pertama, bidang teknik tanah dan air, bidang mesin budidaya pertanian, bidang bangunan pertanian, bidang mesin pengelolaan hasil pertanian, dan bidang mesin pengelolaan pangan. Cara mekanisasi pertanian. Persiapan penggunaan alat mekanisasi pertanian yang harus dilakukan diantaranya yang pertama, pengelolaan lahan, pengaturan dan manajemen pengairan dengan yang meliputi irigasi dan drainase, dan pembuatan jalan-jalan transportasi daerah pertanian. Hal ini untuk mempermudah jika memang harus membutuhkan alat-alat yang cukup besar dan mempermudah proses transportasi, pengiriman hasil, serta kebutuhan pertanian. Berdasarkan pengalaman dari beberapa negara di Asia, bahwa cara mekanisasi pertanian diawali dengan 1. Penataan lahan atau konsolidasi lahan. Yang kedua, keberhasilan dalam pengendalian air, irigasi, dan drainase, dan masukkan teknologi biologis dan teknologi kimia. Kelebihan dan kekurangan mekanisasi pertanian. Yang pertama, kelebihan. Mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hingga pengelolaan pertanian. Tak hanya itu, mekanisasi dalam pertanian dapat mencakup keunggulan efisiensi, efektivitas, kualitas, dan produktivitas pertanian. Setelah itu akan memberi dampak yang positif bagi para petani. Hal ini karena kesejahteraan para petani semakin terpenuhi, mengurangi risiko gagal panen, dan memberikan kontribusi untuk pembangunan. Lalu kekurangan dari mekanisasi pertanian itu sendiri yang pertama, masalah modal bagi petani kecil yang tidak mampu membeli alat modern tersebut. Yang kedua, kondisi lahan, terutama di Indonesia, biasanya bergunung-gunung, jadi agak susah menggerakkan alat modern itu. Ketiga, muncul pengangguran karena tenaganya sudah tergantikan oleh mesin, dan kurangnya tenaga ahli yang mampu menangani alat tersebut. Alat mekanisasi pertanian. Yang pertama ada alat penanam. Contoh gambarnya seperti berikut ini. Yang kedua, mesin penyinyangan. Contohnya berikut ini. Dan mesin pengelolaan tanah. Contohnya seperti ini. Salah satu contoh dari mekanisasi pertanian yaitu aeroponik. Aeroponik, suatu cara bercocok tanam sayuran di udara tanpa penggunaan tanah. Nutrisi disemprotkan pada akar tanaman, air yang berisi larutan hara disemburkan dalam bentuk kabut hingga mengenai akar tanaman. Air dan nutrisi disemprotkan menggunakan irigasi sprinkler. Sistem aeroponik dapat memberikan manfaat bagi petani yang tidak mempunyai lahan. Karena aeroponik ini tidak membutuhkan tanah, tetapi media tanam yang berupa styrofoam yang akarnya menggantung di udara, sehingga
bisa dijadikan sebagai alat di pekarangan rumah. Nah, kelebihan dari aeroponik yang pertama menghemat air, yang kedua tak perlu mengelola lahan, tahan hama dan gulma, lebih cepat panen. Serta terdapat kekurangan dari aeroponik, yakni yang pertama, biayanya yang cukup mahal, yang kedua, sulit mendapatkan komponen, terutama petani yang berada di daerah perdesaan yang jauh dari perkotaan dan bergantung kepada listrik. Sistem aeroponik. Sistem aeroponik di sini ada dua, yakni sistem tekanan rendah dan sistem tekanan tinggi. Sistem tekanan rendah yang cukup mudah untuk setup dan memelihara. Tetapi umumnya yang paling tidak efektif. Mereka menggunakan air waduk, nutrisi yang diinfus dan pompa kecil atau jet untuk memberikan nutrisi ke tanaman. Sistem tekanan tinggi aeroponik menggunakan pompa tekanan tinggi yang menyemprotkan larutan nutrisi yang kaya ke akar. Contoh hasil tanaman yang dihasilkan dari sistem aeroponik yakni selada, tomat, bawang putih, seledri, sawi, bawang merah, daun bawang, serta mentimun. Berikut daftar pustaka sumber yang saya gunakan dalam materi kali ini. Yang pertama, mekanisasi litbang pertanian.co.id. Yang kedua, BBB Mektan, mekanisasi litbang pertanian.co.id. Yang ketiga, quantanet.blogspot.com. Yang keempat, nonatani.id dan petanidigital.id. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.